Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini teman-teman kita akan membicarakan tentang Datu Suban Rantau. Yang mana Datu Suban ini atau Datu Sumiran atau Datu Syaiban adalah penduduk asli Kampung Tatakan. Beliau hidup bersama seorang istri, tinggal di pantai Munggu Karikil, Rantau. Karena sangat miskinnya, setiap hari beliau hanya memakan ubi kayu. Namun kemiskinan bukanlah penghalang bagi beliau untuk selalu beramal dan mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Selain sebagai ahli ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli dalam ilmu taguh, ilmu kebal. Ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu ma'alih atau berganti rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid, ilmu filsafat, dan ilmu kabariyat. Datu Suban dikenal pula sebagai salah seorang wali Allah. Beliau memiliki karomah kasyaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau sehingga dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Ini hal yang wajar yang dikuasai oleh para wali. Seperti beliau sudah tahu bahwa akan kedatangan tamu manusia raksasa, contohnya Datu Nuraya. Nah, jadi adapun tempat pemakaman beliau ini sebenarnya agak berdekatan saja di Kampung Tatakan itu, teman-temannya. Datu Suban di sini, kemudian Datu Sanggul hanya beberapa meter lagi ke depan gitu, masuk ke dalam. Nah, kemudian masuk ke dalam sana lagi, lebih ke dalam itu ada makam Datu Nuraya yang luar biasa. Kubur beliau itu terpanjang sangat panjang dan masuk sangat ke dalam gitu, karena memang biasanya kalau wali itu berkubur itu mereka kebanyakannya mengasingkan daripada pemakaman umum gitu. Itu hanya sekedar perlu kita ketahui. Kemudian dapat pula Datu Suban tadi mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu yang diberikan. Jadi guru ini dapat mengetahui psikologis murid ini gitu. Oh, si dia ini sudah bisa diteruskan ke ilmu ini misalkan. Oh, yang ini masih perlu pendalaman tentang ilmu ini gitu. Kalau jadi guru mudah ngajar murid kalau begitu, punya kelebihan itu. Seperti akan menyerahkan kitab pusaka. Kitab tersebut beliau serahkan kepada Abdus Somad Datu Sanggul, murid paling akhir yang ikut belajar kepada beliau. Karena menurut pandangan kasyaf beliau, hanya Abdus Somad lah yang dapat menerima, mengamalkan serta mengajarkan ilmu tersebut, sedangkan murid-murid yang lainnya belum mampu Adapun karomah atau kesaktian lain yang beliau miliki adalah beliau dapat mengetahui akan tibanya ajal beliau. Maka tatkala dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya dan berpakaian serba hijau, ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam, maksudnya meninggal dunia. 4 hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluarlah cahaya amat cemerlang berwarna putih. Besarnya sama dengan tubuh beliau dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini. Setelah mengalami beberapa kejadian yang telah dilaluinya ini dan merupakan tanda-tanda bahwa beliau akan segera meninggalkan dunia, maka segeralah Datu Suban memanggil para murid-muridnya. Setelah semuanya berkumpul, beliau berkata, "Murid-muridku yang kucintai, kalian jangan terkejut atas panggilan yang mendadak ini, karena pertemuan kita hanya hari ini saja lagi. Nanti malam sekitar jam 1 tengah malam aku akan meninggalkan dunia ini. Hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena memang ketentuan Allah telah berlaku." Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 61 yang berbunyi,
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya apabila sudah tiba waktu yang ditentukan atau ajal, maka tidak seorang pun yang dapat mengundurkannya walau sesaat dan juga tidak dapat mendahulukannya walau sesaat. Mendengar ucapan beliau itu semua hadir dalam diam membisu 1000 bahasa. Nah, waktuku hampir tiba, kata Datuk Suban memecah kesunyian saat itu. Kemudian Datuk Subun berkata lagi, mari kita berzikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku. Semua murid dipimpin oleh beliau serentak mengucap zikir. Allahu Allah, Allahu Allah. Gitu.